Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan yang amat baik ini kita akan mengulas suatu tema yang erat kaitannya dengan dunia bisnis, yaitu tema tentang pendapatan perusahaan. Dan kita semua tentu tahu bahwa pendapatan perusahaan ini merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya penjualan, kemudian ada sewa, ada bunga, kemudian royalti maupun dividen. Nah, sebelum kita menelaah lebih jauh tentang pendapatan perusahaan ini, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal tentang jenis-jenis pendapatan dalam berbagai jenis usaha. Yang pertama, kita mulai dari perusahaan industri, di mana perusahaan industri ini juga acap kali diistilahkan dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ataupun perusahaan industri ini merupakan suatu jenis perusahaan yang mengolah ataupun memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi, yang pada akhirnya dijual kepada konsumen. Di dalam perusahaan manufaktur ataupun perusahaan industri ini, penghasilan yang diperolehnya itu berasal dari penjualan barang-barang yang diproduksinya. Ini adalah perusahaan manufaktur ataupun industri. Kemudian jenis yang kedua yaitu perusahaan jasa. Kalau kita berbicara tentang perusahaan jasa ini, maka sejatinya perusahaan jasa adalah suatu jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yang mana dalam hal ini perusahaan akan memberikan jasa-jasanya kepada konsumen. Dan selanjutnya perusahaan jasa ini akan memperoleh imbalan dari jasa yang telah diberikannya tadi. Imbalan yang diperoleh perusahaan jasa ini disebut sebagai penghasilan yang berasal dari penanganan jasanya kepada pihak lain yang menggunakan jasa perusahaan tersebut. Ini adalah perusahaan jasa. Dan jenis-jenis pendapatan dalam berbagai jenis usaha yang ketiga yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini merupakan suatu jenis perusahaan
yang menjual barang dagangan yang sebelumnya dibeli dari pabrik. Pendapatan yang diperoleh di dalam perusahaan dagang ini berasal dari penjualan barang dagangan sesuai dengan harga beli barang tersebut ditambah dengan laba yang diharapkan. Itu tadi merupakan jenis-jenis pendapatan dalam berbagai bentuk usaha. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang pendapatan spesifik dalam aspek-aspek tertentu, maka pendapatan itu sendiri juga terdapat beberapa jenis di dalamnya. Untuk jenis pendapatan yang pertama, yaitu disebut dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini merupakan hasil yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan pajak langsung. Ini adalah pendapatan bersih. Kemudian jenis pendapatan yang kedua yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Untuk pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan suatu jenis penghasilan ataupun pendapatan yang masih harus diterima yang telah dihasilkan, walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo atau belum saatnya untuk ditagih. Ini adalah jenis pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian jenis pendapatan yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka, ini merupakan suatu jenis pendapatan yang belum diakui atau dicatat sebagai utang pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya yang berupa pengiriman barang ataupun layanan kepada pihak yang bersangkutan pada masa-masa depan. Itu adalah jenis pendapatan yang ketiga. Kemudian selanjutnya ada pula yang disebut dengan pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini merupakan suatu jenis pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Kemudian jenis pendapatan yang kelima yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini merupakan suatu jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan dan tidak termasuk dalam pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Misalnya bunga
kemudian ada laba penjualan aktiva tetap, kemudian ada sewa atau dari dividen. Ini adalah pendapatan lain-lain. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan pendapatan permanen. Pendapatan permanen ini merupakan suatu jenis pendapatan ataupun penghasilan rata-rata yang diharapkan oleh suatu perusahaan selama perusahaan tersebut berdiri ataupun beroperasi. Ini adalah pendapatan permanen. Dan jenis pendapatan yang ketujuh yaitu pendapatan uang. Pendapatan uang ini merupakan suatu jenis penghasilan ataupun pendapatan rumah tangga konsumsi atau juga rumah tangga produksi dalam bentuk suatu satuan moneter. Nah, itu tadi kesemuanya merupakan jenis-jenis pendapatan yang perlu kita pahami bersama. Nah, selanjutnya mungkin muncul suatu pertanyaan sederhana, yaitu tentang bagaimana cara menghitung pendapatan kotor. Nah, manakala kita ataupun suatu entitas usaha ingin menghitung pendapatan kotornya, maka dapat ditempuh dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kita menentukan jumlah total penjualannya. Nah, untuk menentukan jumlah total penjualan ini, ada yang teruntuk perusahaan yang menjual barang-barang yang sifatnya berwujud. Bagaimana cara menghitung jumlah total penjualan untuk perusahaan yang menjual barang-barang berwujud ini? Cara menghitungnya cukup sederhana, yaitu dengan kita mengetahui berapa jumlah barang yang dijual, kemudian dikalikan dengan harga per item barang tersebut. Ini adalah untuk menghitung total penjualan bagi perusahaan yang menjual barang-barang berwujud. Nah, kalau untuk perusahaan yang tidak menjual barang berwujud atau yang disebut dengan perusahaan berbasis layanan, maka untuk mengetahui total penjualannya itu dapat dicari dengan mengetahui jumlah pelanggannya dikalikan dengan harga layanannya. Ini adalah tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengkalikan jumlah total penjualan dengan harga. Nah, dalam hal ini kita harus mengkalikan jumlah total barang yang terjual, kemudian dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani dengan harga rata-rata untuk barang ataupun jasa tersebut. Ini adalah cara untuk menghitung pendapatan kotor, baik untuk perusahaan yang menjual barang berwujud
maupun untuk perusahaan yang berbasis layanan. Nah, kalau tadi kita mengetahui tentang bagaimana cara menghitung pendapatan kotor, tentunya ada baiknya pula kita juga memahami tentang bagaimana cara menghitung pendapatan bersih. Untuk menghitung pendapatan bersih ini, kita juga bisa melewati dua tahapan. Yang pertama yaitu kita menemukan pendapatan kotor. Seperti yang baru saja kita ulas tadi, sebagaimana cara menghitung pendapatan kotor. Sama dengan untuk menghitung pendapatan kotor tadi. Yang berbeda adalah tahapan yang kedua, yaitu setelah kita menemukan pendapatan kotornya, maka kita kemudian mengurangi dengan harga pokok penjualan. Setelah kita menemukan pendapatan kotor, maka perusahaan selanjutnya dapat menerapkan rumus pendapatan bersih untuk menghitung total pendapatan setelah perusahaan mengurangi dengan harga pokok penjualan. Dalam kasus penyedia layanan, biaya ini mungkin juga terkait dengan biaya yang muncul sebagai akibat dari penyediaan layanan. Dan langkah yang ketiga yaitu hasil dari perhitungan tadi merupakan angka-angka ataupun besaran yang disebut dengan pendapatan bersih. Nah, selanjutnya, saat ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan publik yang memang seringkali mencari investor untuk memperluas jangkauan dari perusahaan-perusahaan publik tadi. Tentu bagi perusahaan publik ini juga akan berusaha semaksimal mungkin agar mereka dengan sedemikian upayanya dapat menarik investor. Nah, bagi kalangan calon investor itu juga perlu untuk mengecek tentang pendapatan perusahaan publik ini. Bagaimana cara mengecek pendapatan untuk perusahaan publik ini? Kita bisa melakukannya dengan dua tahapan. Yang pertama, yaitu kita bisa mengunjungi bagian hubungan investor pada situs website perusahaan tadi. Dari sana kita bisa menemukan pendapatan tahunannya, yang mana ini terdaftar di antara berbagai informasi keuangan utama lainnya. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menunjukkan informasi ini dalam bentuk bagan atau bisa juga dengan bentuk grafik atau juga mungkin menunjukkan beberapa jenis lembar fakta-fakta keuangan. Itu langkah pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kita juga bisa mendapatkan salinan atas laporan tahunan perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang sahamnya. Dalam hal ini kita dapat mengunduh laporan ini dari bagian hubungan investor di situs website perusahaan. Atau bisa juga dengan meminta salinan dari Departemen Hubungan Investornya. Kita dapat mencari pendapatan tahunannya pada bagian atas laporan laba rugi dalam laporan keuangan. Nah,
Tentunya ini merupakan sesuatu yang teramat penting bagi kita, utamanya para investor ataupun calon investor yang ingin mengetahui tentang berapa pendapatan dari suatu perusahaan publik. Demikian pembahasan yang teramat singkat kali ini yang mengulas tentang pendapatan perusahaan. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi kita, sekaligus memperluas cakrawala keilmuan kita dalam bidang bisnis. Kita akan meneruskannya dengan membahas topik-topik ataupun tema-tema tentang bisnis ini untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda dengan like, dengan komen, dengan subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.